Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Afif Nopalapits. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem input atau output device dan sistem bus. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem input atau output device. Konsep dari sistem input atau output device adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data yang diproses dari perangkat input ke perangkat output. Itu konsep dari sistem input outputnya. Di sini ada arsitektur input atau outputnya, ada data register, status, control register, I/O logic, external device interface logic, external device interface logic lagi. Nah, itu arsitektur dari input atau output device. Mekanisme kerjanya contohnya seperti kita mengetikkan atau merekam suatu suara dari perangkat input seperti keyboard atau mikrofon. Nah, di komputer itu akan diproses, kemudian dikirimkan ke perangkat output seperti monitor ataupun speaker untuk menampilkan hasil inputan yang kita input barusan. Nah, fungsinya itu menjadi sarana komunikasi antara manusia dengan komputer, yang dimana input sebagai alat komunikasinya dan perangkat output sebagai jawaban dari komunikasi yang kita komunikasikan. Jadi seperti yang mekanisme kerjanya gitu, kita mengetikkan suatu huruf atau merekam suara, lalu komputer akan memprosesnya. Setelah diproses, lalu dikeluarkan oleh perangkat output. Itu seperti itu komunikasi antara manusia dan komputernya. Nah, sekarang itu ada model gambar dari input outputnya. Nah, di sini ada beberapa perangkat seperti scanner, mikrofon, webcam, mouse, keyboard, graphic table, Microsoft, printer, proyektor, router, speaker, dan monitor. Nah, di sini di sebelah kiri itu perangkat-perangkat, contoh perangkat dari inputnya. Setelah itu lalu diproses oleh mikroprosesor atau yang ada di CPU, lalu dikeluarkan oleh perangkat-perangkat seperti printer, proyektor, monitor, atau speaker. Ini gambaran dari cara kerja input output device. Dan di sini ada perangkat inputnya, ada perangkat input langsung dan ada perangkat tidak langsung. Contoh alat input langsung seperti keyboard, mouse, scanner, barcode. Sedangkan yang tidak langsung keycard, key to tab, key to disk. Itu perangkat inputnya. Di sini ada perangkat prosesnya, untuk memproses data yang dari data inputan. Yang pertama ada CPU. Di CPU ada beberapa bagian lagi, ada 3 bagian. Ada unit kendali, control unit, unit aritmatika dan logika, aritmatika and logic unit, simpanan atau register. Yang kedua ada main memory, register, RAM, dan ROM. Untuk perangkat prosesnya, di sini ada perangkat outputnya, hard copy dan soft copy device. Hard copy device contohnya seperti printer, router, sedangkan soft copy device seperti monitor atau speaker. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Konsepnya, sistem bus merupakan suatu komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komponen dalam komputer seperti memori, CPU, dan perangkat input output.
Nah, diibaratkan sistem bus ini sebagai jalan antara menghubungkan dari perangkat input yang barusan ke CPU, lalu ke perangkat outputnya, dari CPU ke perangkat outputnya, seperti itu. Di sini ada arsitektur atau strukturnya, ada prosesor, cache atau bridge, main memory, LAN, SCIC, V1394, VGA, video, modem, fax, expense boot interface, printer, serial. Nah, yang biru-biru, tanda biru ini jalan busnya gitu. Contoh jalan bus seperti ini, gambarannya. Nah, mekanisme kerjanya, controller memori utama akan menempatkan data yang diminta pada bus data dan mengubah bus kontrol untuk menunjukkan bahwa data sudah siap. CPU kemudian akan bebas membaca data dari bus. Jadi sebelum kita inputkan sesuatu atau perintah, tidak langsung ke CPU, melainkan diperiksa dulu oleh sistem bus ini. Fungsi utama dari sistem bus untuk mentransfer data antar perangkat komputer. Jadi bus di sini fungsinya itu mentransfer setiap data-data yang ada di perangkat komputer. Diibaratkan seperti jalan rayanya pada komputer. Di sini ada model gambarnya. Ada sistem bus terbagi tiga bagian. Yang pertama control bus, address bus, dan data bus. Dan di tiga bagian ini saling berkaitan dengan CPU, memori, input, dan outputnya. Nah, selanjutnya itu tentang jenis sistem bus. Yang pertama itu ada dedicate. Dedicate penggunaan jalur dan alamat datanya terpisah, sedangkan multiplex penggunaan jalur datanya sama sesuai dengan keperluan. Terus selanjutnya berdasarkan jenis transfer data dari sistem bus. Yang pertama itu ada read, write, read modify write, read after write, dan yang terakhir block. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.